Puji nama Tuhan, saya percaya Oma Opa sudah dalam keadaan sehat setelah bersenam. Dan saya percaya kesehatan Oma Opa yang daripada Tuhan akan membangkitkan semangat Oma Opa untuk beribadah dari awal sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa Oma Opa. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kasih Tuhan luar biasa bagi setiap kami yang melihat Tuhan tayangan ibadah UMAS online pada hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah-Mu bagi setiap kami ya Bapak. Kalau kami diberkati sampai hari ini Tuhan, kami percaya kasih Tuhan itu sempurna bagi setiap kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami percaya juga Tuhan Yesus. Dimanapun Tuhan, Oma Opa Tuhan Yesus yang menyaksikan Tuhan tayangan ibadah UMAS pada hari ini. Mereka akan ketemu dengan Tuhan, mereka akan berjumpa dengan Tuhan, mereka akan dilawat oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Oma Opa angkat tangan kita bersama-sama, kita sembah Tuhan. Ucapkan terima kasih. Haleluya. Setiap kami harapan baru Tuhan dalam-Mu. Haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang terjadi Tuhan hari-hari ini ya Bapa, sekalipun kami tidak bertatapan muka Tuhan dengan teman-teman kami ya Bapa, kami percaya kuasa-Mu dahsyat. Haleluya. Firman-Mu berkata Tuhan Yesus, apapun yang terjadi Tuhan, tidak akan bisa memisahkan kasih-Mu dari kami ya Bapa. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Setiap langkahku percaya. Kita nyanyikan lagi dari atas. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku dari tempat
Sebab Tuhan, Kau adalah Allah yang tidak pernah terlelap, memberkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Amin. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Amin. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari saya undang untuk Oma Opa kita sembah Allah yang penolong yang setia, layak disembah. Haleluya. Yesus, Kau dahsyat, luar biasa, ajaib. Haleluya. Di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan yang baru ya Bapa. Terus sembah Tuhan. Yesus, Engkau dahsyat. Haleluya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan, Kau kekuatan, amin, dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Mari Oma Opa kita beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Dengan sayap-Mu
jiwaku di setiap musim hidup di setiap musim hidup. Kau dahsyat Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. tak pernah kuragukan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Bersamamu bersamamu Bapa. Haleluya. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Haleluya. Engkau yang bertindak Memberi pertolongan. memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari angkat tangan Oma Opa, nyatakan dengan penuh percaya kepada Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Sebab Engkau yang bertindak Tuhan, Engkau yang berada di depan kami Tuhan, melawan segala musuh-musuh kami ya Tuhan. Memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sorakan haleluya. Yesus dahsyat. Yesus luar biasa. Dia ajaib, Dia mulia, Dia perkasa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau melawat setiap kami Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Kau ditinggikan, waktu Engkau dimuliakan Tuhan, Kau bersemayam Tuhan atas puji-pujian umat-Mu, atas pujian Oma Opa dimanapun mereka berada Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama kita bersorak. Amin. Woo! Haleluya. Mari katakan kiri kanan Oma Opa. Apabila ada anak-anak, suami, keluarga, katakan biarlah rohmu menyala-nyala.
ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Sekali lagi katakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Boleh katakan sekali lagi kiri kanan Oma Opa. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan. Katakan, tak ada banyak waktu. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Biarlah rohmu menyala-nyala dan Sekarang katakan, biarlah rohku. Biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohku. Biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohku. Biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi katakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Suarakan haleluya. Yesus dahsyat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan, pada hari ini Tuhan, Oma Opa, jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan akan diberkati lewat pemberitaan firman-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk setiap kami Tuhan. Kalau kami masih diberikan kesehatan, masih diberikan penyertaan Tuhan yang baik sampai hari ini Tuhan. Biar kami Tuhan, mulai hari ini kami boleh berkomitmen yang baru. Kami boleh ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami percaya Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Tuhan, biar setiap firman yang kami dengar hari ini Tuhan membuat kami menjadi orang yang jauh lebih baik lagi, menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kita tahu bahwa kita masih dalam masa pandemi. Tentunya perjalanan hidup ini tidak semuanya berjalan dengan baik, tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Mungkin tahun-tahun sebelumnya kita sudah merencanakan banyak hal di tahun-tahun ke depan, di tahun 2020 maupun di tahun 2021. Tapi semuanya harus berubah oleh karena masalah pandemi seperti ini. Kita tahu bahwa hidup ini adalah suatu perjalanan. Tentunya suatu perjalanan tidak selalu berjalan dengan baik. Tentu suatu perjalanan tentu ada naik, tentu ada turun, tentu ada berjalan ke kiri, berjalan ke kanan. Tentunya suatu goncangan-goncangan juga kita alami dalam setiap perjalanan hidup kita. Yaitu apa? Setiap masalah yang tentunya kita harus hadapi untuk kita melanjutkan setiap langkah kehidupan kita. Mari kita buka ayat kita Bapak Ibu sekalian. Di Ulangan 8 ayat 1-2. Saya akan bacakan demikian bunyinya.
Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Bapak Ibu sekarang di sini dikatakan apa? Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Jadi boleh dikatakan apa? Hidupnya adalah suatu perjalanan. Tentu perjalanannya apa? Kita lalui sepanjang hidup kita. Bapak Ibu sekalian, berapa lama setiap kita perjalanan? Tentu masing-masing kita akan berbeda. Ada yang dikasih usia sampai 70 tahun, ada yang dikasih usia sampai 80 tahun, tapi juga ada yang sampai usia hanya di bawah 50 tahun. Bapak Ibu sekalian, kalau saya melihat suatu perjalanan hidup manusia, tentunya ada sesuatu yang banyak diceritakan. Tentunya ada sesuatu banyak problem yang kita harus hadapi. Tapi ini adalah suatu perjalanan yang harus kita lakukan. Tujuan kita tentunya bukan di dunia ini, tujuan kita adalah di sorga. Tapi apa yang kita lakukan hari-hari ini, itu sangat berpengaruh dengan apa yang akan kita terima nanti di sorga. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kehidupan adalah suatu perjalanan yang Tuhan sudah tentukan dan Tuhan sudah kehendaki. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di sini dikatakan juga perjalanan yang bangsa Israel lakukan adalah di padang gurun. Kehidupan di padang gurun bukan kehidupan yang enak. Kehidupan di padang gurun adalah kehidupan yang mungkin susah. Ya, padang gurun itu bisa diceritakan adalah suatu tempat yang kering, suatu tempat yang tidak ada makanan, suatu tempat yang panas. Mungkin hari-hari ini kau memasuki fase yang namanya padang gurun. Kau masuki dalam masa kesulitan. Saya nggak tahu problem dalam hidupmu apa. Mungkin mengenai masalah ekonomi. Banyak hari-hari ini orang yang kehilangan pekerjaan oleh masalah pandemi seperti ini. Bisnis mulai drop sehingga perusahaan-perusahaan mengurangi jumlah pegawainya, jumlah karyawannya, atau usaha-usaha yang mulai menurun oleh karena tidak ada yang membeli. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apa yang kau alami hari-hari ini itu adalah merupakan padang gurun yang harus kita lalui. Mungkin juga bukan hanya soal ekonomi, tapi juga masalah kesehatan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apa yang kau alami hari-hari ini seperti masalah kesehatan. Kalau saya tidak tahu apa yang kau alami hari ini, apakah engkau dalam kondisi sakit, apakah engkau dalam kondisi sehat, tapi saya percaya semuanya atas izin Tuhan. Kalau engkau diizinkan Tuhan sakit hari-hari ini, Tuhan pasti akan berikan jalan keluar. Dan saya percaya tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Atau problem hari ini adalah masalah keluarga. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu apa yang menjadi padang gurunmu hari-hari ini. Tapi kehidupan ini tentunya ada masalah yang kita harus hadapi. Oleh karena itu, saya percaya Bapak Ibu sekalian, Tuhan punya maksud kenapa kita masuk dalam problem hidup. Yang pertama dikatakan apa Bapak Ibu sekalian? Dengan maksud adalah merendahkan hatimu. Oleh karena itu Tuhan punya maksud kalau kita masuk dalam padang gurun, kalau kita masuk dalam problem hidup, Tuhan pengen kita itu rendah hati. Jangan sombong. Banyak orang yang sebelum masa pandemi seperti ini mereka menyombongkan yang namanya kekayaan mereka. Mereka menyombongkan jabatan mereka. Mereka menyombongkan apa yang mereka tahu. Mereka menyombongkan apa yang mereka punya. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya banyak melihat dalam masalah COVID ini, banyak orang yang dipanggil Tuhan. Padahal mereka orang yang kaya. Mereka memiliki uang yang banyak. Mungkin mereka bisa saja mereka berobat ke luar negeri. Mereka cari dokter yang terbaik. Mereka cari obat yang termahal. Tapi itu bukan suatu jaminan Bapak Ibu sekalian bahwa kita akan disembuhkan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apa yang kita alami hari-hari ini Tuhan punya maksud. Supaya apa? Supaya kita rendah hati. Kalau dulu selama ini kita menyombongkan apa yang kita miliki, biar hari-hari ini kita terus hanya bersandar sama Tuhan saja, bukan bersandar dengan kekuatan kita sendiri. Oleh karena itu, perjalanan yang kita lakukan, Tuhan mau kita tetap rendah hati. Dan yang kedua Bapak Ibu sekalian, dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Bapak Ibu sekalian, kenapa bangsa Israel masuk ke dalam padang gurun?
Kenapa kita masuk dalam problem hidup? Karena Tuhan pengen tahu hati kita. Apakah hati kita ini benar-benar ikut Tuhan atau enggak? Apakah kita hanya mau bergantian saja? Apakah kita ikut Tuhan dengan maksud-maksud tertentu? Saya percaya Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Tuhan mau melihat apakah kita memiliki respon yang positif dalam setiap perkara hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, Tuhan mau bahwa kita tetap belajar untuk mengucap syukur dengan apa kondisi yang kita alami hari-hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita percaya bahwa Tuhan mau bahwa kita terus mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara, termasuk dalam kehidupanmu di padang gurun, termasuk dalam masa-masa seperti ini. Dalam ibadah umas ini, oma-oma yang dikasih Tuhan, saya tahu tentunya engkau banyak berdiam di rumah, dan saya percaya bimbingan Tuhan sempurna atas engkau semua. Engkau bisa lakukan bahwa engkau terus berdoa, mendoakan anak cucu, mendoakan orang-orang di sekitarnya, dan saya percaya bahwa doa itu besar kuasanya. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu sekalian melalui doa, melalui iman kita masih dan kita terus dalam perlindungan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya masalah hidup, itu adalah hal yang biasa. Adalah proses yang harus kita alami, harus proses yang kita harus jalani untuk kita tetap rendah hati, kita tetap untuk mengucap syukur, kita tetap untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ayo kita sama-sama boleh mengerti, belajar lebih lagi. Kenapa kalau kita harus masuk percobaan ini? Mengapa masalah ini terus ada dalam hidup kita? Karena supaya apa? Kita itu tertumbuh dalam Tuhan. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, ayo kita mau bahas berikutnya. Kenapa kita masuk dalam pencobaan? Saya akan dibacakan Bapak Ibu sekalian, Ulangan 8 ayat 3-10. Demikian bunyinya. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ayat yang keempat, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Ayat yang kelima, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Ayat yang keenam, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat perjalanan percobaan yang kita alami, semuanya atas seizin Tuhan. Mungkin persoalan itu besar atau kecil, itu adalah sesuatu yang biasa, dan saya percaya problem yang kita hadapi tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Sama halnya seperti vaksin Bapak Ibu sekalian. Dalam tindakan vaksin, itu adalah suatu virus atau bakteri yang sudah dilemahkan, yang disuntikan dalam tubuh kita. Kenapa? Supaya apa? Supaya merangsang reaksi dari tubuh kita untuk meningkatkan imunitas tubuh. Ya, daya tahan tubuh dan kekebalan kita akan meningkat terhadap virus yang akan masuk. Oleh karena itu, vaksin adalah sesuatu virus yang dilemahkan, sehingga apa? Daya tahan tubuh kita itu terlatih untuk berperang melawan musuh-musuh yang bisa masuk, terlatih untuk melawan sesuatu yang masuk dalam tubuh kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengalami masalah dalam hidup kita selama ini yang kita alami, itu menjadi suatu hal yang melatih dari iman kita. Apakah iman kita ini siap untuk menghadapi masalah yang jauh lebih besar lagi? Saya percaya Bapak Ibu sekalian, masalah yang kau hadapi tidak akan melebihi dari kekuatanmu. Oleh karena itu tentunya kehidupan ini tidak pernah lepas yang namanya adalah permasalahan hidup. Dan inilah yang membuat seperti Tuhan itu memvaksin. Tuhan itu memberikan vaksin buat tubuh kita, memvaksin buat iman kita, untuk kita bisa menghadapi perkara yang jauh lebih besar lagi. Artinya apa? Kita boleh naik ke level yang jauh lebih tinggi oleh karena setiap masalah yang kita hadapi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana membuat kita rohani kita itu semakin berkembang? Iman kita tumbuh, itu bukan oleh karena berkat yang kita terima Bapak Ibu sekalian, tapi oleh karena setiap permasalahan yang kau hadapi. Semasa kita punya masalah, tentunya engkau banyak punya waktu untuk berdoa. Engkau punya waktu untuk baca firman Tuhan. Oleh karena apa? Engkau sedang mengalami masalah. Engkau duduk di kaki Tuhan, menangis di hadapan Tuhan. Membuat apa? Iman kita tumbuh.
Oleh karena itu setiap masalah membuat iman kita itu berkembang, membuat iman kita bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Supaya apa? Supaya mempersiapkan kita untuk perkara yang jauh lebih besar lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, seperti tadi di ayat dikatakan apa? Bahwa supaya kita mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Ya, kalau kita dibiarkan kelaparan, kalau kita dibiarkan punya masalah, diizinkan Tuhan supaya apa? Kita sadar bahwa manusia itu bukan hidup oleh karena roti, bukan karena hidup oleh karena uang saja. Setiap hari kita disibukkan oleh cari uang. Tentunya dalam masa-masa seperti ini banyak orang yang kesulitan untuk cari uang. Dan ini adalah waktunya kita berdiam diri di hadapan Tuhan, di kaki Tuhan, berdoa, mencari Tuhan lebih daripada kita cari uang. Saya tidak melarang orang untuk cari uang. Cari uang itu suatu keharusan. Karena apa? Kita harus hidup dengan baik. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah prioritas kita bukan masalah uang. Prioritas kita adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Dan melalui masalah seperti pandemi ini, di mana semua orang harus tinggal di rumah, artinya apa? Kita harus punya waktu untuk dekat sama Tuhan. Artinya apa? Bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tapi oleh setiap firman yang Tuhan katakan. Dan kenapa kita juga punya masalah? Berikutnya adalah apa? Seperti Tuhan itu mengajari anaknya. Ya, Bapak Ibu sekalian lihat ayat yang ke-5 dikatakan, Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Artinya apa? Seorang bapak yang baik tentunya melatih anaknya untuk mereka bisa bertahan dalam dunia ini, bisa bertahan dalam menghadapi masa-masa ke depan. Oleh karena itu setiap masalah kita hadapi, Tuhan memberikan kita pelajaran bagaimana kita menyikapi hidup ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, permasalahan itu sesuatu yang biasa yang harus kita hadapi hari-hari ini. Jangan takut. Karena apa? Masalah yang kita hadapi membuat kita iman kita tinggi. Seperti vaksin yang disuntikan dalam tubuh kita. Iman kita bertumbuh oleh karena setiap permasalahan yang kita lalui. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dan Tuhan mau juga apa? Dengan masalah ini membuat kita apa? Terus berpegang sama perintah Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Bawa Tuhan dalam setiap perkara hidupmu. Oleh karena itu dikatakan ayat yang ke-6, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takut akan Dia. Artinya apa? Melalui setiap kehidupan ini kita harus terus berpegang sama Tuhan. Kita harus terus taat sama perintah Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita hari-hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan pernah takut. Jangan pernah kita merasa down, jangan kita merasa kecewa dengan kehidupan ini. Saya percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang indah pada waktunya, sesuatu yang besar di depan. Oleh karena itu, ayo kita sekali lagi mau belajar bagaimana kalau kita bisa keluar dari setiap masalah. Bapak Ibu sekalian, masalah yang kita hadapi tentu pasti punya jalan keluar. Tidak ada setiap masalah tanpa jalan keluar. Oleh karena itu, kita harus punya iman dan keyakinan bahwa perjalanan ini selalu pada waktunya, ada akhirnya, dan kita akan keluar sebagai pemenang karena Tuhan beserta dengan kita. Ayo Bapak Ibu sekalian, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita keluar dari masalah? Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar bagaimana kita bisa keluar dari setiap permasalahan. Tentunya masalah COVID-19 ini setiap orang atau seluruh dunia mencoba mencari solusinya. Mereka berusaha untuk menciptakan vaksin secepat-cepatnya. Dan vaksin inilah yang banyak orang-orang menganggap suatu jalan keluar, memberikan pengharapan buat mereka. Tapi tentunya Bapak Ibu boleh sadari, ya, vaksin sudah disuntikan, tapi kita boleh melihat bahwa keluar adanya varian-varian yang baru. Dan kita juga melihat beberapa dari laporan bahwa orang yang sudah divaksin pun tidak garansi bahwa mereka tidak terkena kembali. Tapi saya percaya Bapak Ibu, kita semua harus vaksin, dan tentunya Bapak Ibu semuanya sudah vaksin. Dan vaksin itu membuat apa? Daya tahan tubuh kita semakin meningkat. Tentu kita tidak bisa menggantungkan seluruhnya oleh karena vaksin. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena setelah sekali lagi saya katakan bahwa akan keluar varian-varian yang baru, virus-virus yang baru akan terus bermunculan. Tapi Bapak Ibu sekalian, tetap kita melakukan yang namanya protokol kesehatan. Kita tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan banyak berdiam di rumah. Tapi oleh Bapak Ibu sekalian, yang saya mau katakan hari-hari ini adalah apa Bapak Ibu sekalian?
Kalau orang menganggap bahwa mereka sudah ketemu vaksin dan mereka menganggap semuanya sudah selesai, ternyata itu salah besar. Yang saya mau katakan Bapak Ibu hari-hari ini adalah bahwa kita ini harus tetap mengandalkan Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan ilmu pengetahuan. Saya tahu teknologi kedokteran semakin maju, teknologi juga semakin maju, penemuan-penemuan banyak dilakukan. Oleh karena itu banyak orang yang mengandalkan kehidupannya dengan teknologi kedokteran yang ada, dan mereka lupa bahwa mereka mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang hari-hari tidak percaya. Hari tidak percaya bahwa ada kuasa Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pemahaman ini saya harus mengerti, Bapak Ibu harus mengerti bahwa hidup ini semuanya di bawah kuasa Tuhan. Tuhan yang memberikan bagaimana kita bisa hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita perlu yang namanya vaksin rohani. Bukan hanya tubuh kita yang divaksin, tapi juga kerohanian kita perlu yang namanya vaksin. Bagaimana kita memiliki iman yang tinggi dalam kondisi seperti ini? Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa biar melalui Roh Kudus kita boleh mengerti bahwa ada mujizat, bahwa melalui Tuhan, bahwa kita percaya bahwa mujizat itu masih ada sampai hari ini. Bukan vaksin untuk tubuh kita saja, tapi secara rohani kita juga harus meningkatkan imunitasnya. Jangan mudah oleh tergoda, jangan mudah oleh terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, terpengaruh oleh hoax yang sering kita lihat di handphone kita. Banyak orang-orang melihat hoax hari-hari ini, ya, berita-berita yang menyesatkan. Akhirnya apa? Mereka putus pengharapan. Mereka merasa apa? Mereka patah semangat, merasa tidak punya masa depan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus memiliki iman yang kuat. Rohani kita harus dikasih makan, bukan hanya tubuh kita. Bapak Ibu sekalian, oke, mengalami dari vaksinasi rohani ini, kita harus belajar bagaimana kita banyak mendengar firman Tuhan, banyak mendengarkan bagaimana membaca firman Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan. Ya, bagaimana kita hidup balance. Kalau kita mempunyai iman yang kuat, saya percaya mau wabah seperti apapun, mau virus varian seperti apapun, kita pasti dapat melaluinya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ayo kita percaya oleh kuasa darah Yesus bisa menyembuhkan engkau dan saya. Oleh karena itu, setiap masalah yang kita hadapi membuat kita semakin kuat di hadapan Tuhan, semakin kita kuat untuk kita terus mengandalkan Tuhan. Ya Bapak Ibu sekalian, secara gereja juga harus ambil bagian. Gereja harus menyampaikan firman Tuhan, sesuatu yang membangkitkan spirit, membangkitkan iman, khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran yang positif, hal-hal yang baik yang kita harus sampaikan di setiap jemaat kita. Supaya apa? Ada pengharapan, supaya kita banyak berserah sama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menciptakan kekebalan tubuh kita, ya. Kita dikatakan kalau kita memiliki rohani yang kuat, memiliki iman yang baik. Beberapa kali kita sering mendengar bahwa hati yang gembira adalah obat. Tentunya apa? Walaupun kita melihat masalah dalam hidup ini, hati kita harus tetap gembira. Kenapa kita harus gembira? Karena ada masa depan. Karena Tuhan sudah janjikan masa depan yang baik buat kita semua. Jangan pernah takut Bapak Ibu sekalian. Karena saya katakan apa? Masalah pandemi seperti ini semuanya dalam kontrol Tuhan. Semuanya atas izin Tuhan. Tuhan tahu kok apa yang kau hadapi hari ini. Tuhan tahu kok masalah hidupmu. Bukan cuma masalah rambut di kepalamu pun Tuhan tahu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang mau saya sampaikan bahwa kita tetap mengandalkan Tuhan. Ya, bukan hanya mengandalkan obat, bukan hanya mengandalkan dokter. Saya tidak bertentangan dengan orang menggunakan obat atau menggunakan dokter, tapi kita harus cari Tuhan dulu. Dan Tuhan bisa siapkan dokter yang terbaik buat engkau. Tuhan bisa sembuhkan engkau melalui orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang pertama yang kita andalkan adalah Tuhan. Oleh karena itu saya percaya Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita mengandalkan kekuatan sendiri hari-hari ini. Kita terus andalkan Tuhan dan kita memvaksin. Selain menggunakan vaksin untuk tubuh kita, juga kita vaksin rohani kita melalui setiap firman Tuhan, melalui hidup kita, renungan kita dengan Tuhan, banyak berdoa, banyak ikut ibadah, banyak baca firman Tuhan,
dan ikut persekutuan doa. Atau Bapak Ibu saat ini kita bisa gabung di kul-kul, di kelompok sel yang saling mendoakan, yang saling menguatkan, sehingga kita tidak sendiri dalam dunia ini. Ada orang-orang yang mendoakan, orang-orang saling menguatkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mau apa yang dikasih Tuhan, biar melalui hari-hari ini kita punya lebih banyak waktu untuk berdiam diri dan mendekatkan hidup kita sama Tuhan. Dan tetap ikuti vaksin, jaga protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan semuanya kita terus berdoa supaya badai ini cepat berlalu, masalah ini cepat selesai, sehingga semuanya kembali kepada normal. Bapak Ibu sekalian, walaupun kita ibadah secara online, saya percaya maknanya tidak kurang dibandingkan ibadah secara langsung. Tapi karena saya tahu bahwa melalui ibadah apapun, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ayo, mau apa yang kasih Tuhan? Saya ingin berdoa buat engkau, biar engkau tetap kuat hari-hari ini. Karena hari-hari ini adalah masanya kita tetap mengandalkan Tuhan. Bukan lagi mengandalkan orang lain, bukan lagi mengandalkan uang, bukan lagi mengandalkan harta dan jabatanmu atau kedudukan yang kau miliki, tapi hanya mengandalkan Tuhan dalam aspek hidupmu. Oleh karena itu, ayo satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap masalah problem yang kita hadapi, terutama dalam masalah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami tahu semuanya dalam kontrol Tuhan, semuanya dalam rencana Tuhan. Biar Engkau memproses kami Tuhan semakin hari untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan. Belajar untuk merendahkan diri, belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan yang mendengarkan ibadah pada hari ini Tuhan. Mereka harus dikuatkan Tuhan. Mereka tidak hanya menerima vaksin secara tubuh jasmani mereka, mereka boleh menerima vaksin secara rohani mereka. Biar setiap masalah yang mereka hadapi, daya tahan tubuh mereka semakin kuat. Biar setiap masalah yang mereka hadapi, iman mereka semakin meningkat. Terima kasih Yesus, berkati setiap kami, lindungi setiap kami, dan kami percaya berkat Tuhan sudah tersedia buat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Stimulasi kognitif lansia. Penuaan menimbulkan berbagai masalah, salah satunya adalah permasalahan kesehatan. Semakin bertambahnya usia, umumnya keluhan kesehatan yang dialami juga semakin bertambah. Pada lansia, seiring dengan berjalannya waktu, akan terjadi penurunan berbagai fungsi organ tubuh termasuk otak. Dengan menurunnya fungsi otak, umumnya lansia akan mengalami penurunan fungsi kecerdasan dan kemampuan. Penurunan fungsi otak yang dikhawatirkan dunia adalah demensia. Gangguan kognitif dan demensia meningkat secara global dan diperkirakan akan meningkat dengan cepat pada negara berkembang. Diperkirakan terdapat 35.600.000 orang saat ini hidup dengan demensia di seluruh dunia, dan jumlah tersebut akan meningkat hampir 2 kali lipat setiap 20 tahun, yaitu mencapai 115,4 juta pada tahun 2050. Masalah demensia memberikan dampak dalam berbagai bidang, termasuk sosial ekonomi. Salah satu upaya untuk memperlambat penurunan fungsi kognitif adalah melakukan stimulasi kognitif. Stimulasi kognitif adalah kegiatan yang dilakukan dalam kelompok dengan tujuan untuk merangsang otak. Kegiatan ini terdiri dari aktivitas fisik, stimulasi kognitif atau mental, dan interaksi sosial. Prinsip penting dalam melakukan kegiatan stimulasi kognitif pada kelompok lansia adalah memahami bahwa tiap lansia memiliki keunikan dan pengalaman yang membentuk kepribadian dan sikap, sehingga harus terfokus pada kemampuan dari masing-masing, bukan pada kelemahan mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan stimulasi kognitif pada lansia. Setiap kegiatan yang berjalan harus melibatkan semua peserta lansia. Selalu tawarkan pilihan kegiatan atau topik aktivitas. Hendaknya memberikan pujian kepada lansia yang melakukan kegiatan dengan baik.
Kegiatan utama stimulasi kognitif pada lansia yaitu aktivitas fisik. Aktivitas fisik dapat dilakukan dengan senam atau olahraga bersama. Salah satu senam yang dapat dilakukan adalah senam vitalisasi otak. Hasil penelitian menunjukkan dengan melakukan senam vitalitas otak seminggu 3 kali selama 2 tahun, menghasilkan adanya perbaikan terhadap fungsi kognitif dan keseimbangan. Stimulasi kognitif mengandung unsur-unsur stimulasi mental untuk membuat pikiran lansia menjadi aktif, menggiatkan ide, pikiran, dan mengaitkan dengan situasi saat ini. Orientasi terhadap tempat, waktu, dan ruang. Menggunakan kenangan untuk menghubungkan masa lalu dan sekarang. Memberikan kesempatan untuk memberikan pendapat pada suatu topik, merencanakan dan melakukan kerja bertahap seperti membuat kue. Interaksi sosial. Aktivitas fisik, mental atau kognitif dan sosial yang dilakukan secara bersamaan dan berkesinambungan mencegah demensia atau kepikunan. Menjadi tua itu pasti. Menjalani masa tua yang berkualitas adalah pilihan. Menuju lansia sehat, mandiri, dan produktif. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Baik Oma Opa, ibadah kita telah selesai. Mari sama-sama sebelum kita akhiri ibadah online kita hari ini, kita mau siapkan hati, kita mau berdoa syafaat sama-sama. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah kami, sekalipun Tuhan kami masih harus beribadah lewat online Tuhan, lewat Facebook dan YouTube Tuhan, tapi kami percaya Tuhan kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Bahkan ketika kami memuji bersama-sama Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau melawat setiap kami Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan ibadah online kami hari ini Tuhan tidak pernah sia-sia di hadapan-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan buat hamba Tuhan Bapak Surya Supeno Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan firman-Mu itu Tuhan akan terus bertumbuh dalam setiap kehidupan kami. Sebab kami percaya lewat firman-Mu Tuhan kami akan diteguhkan, dikuatkan kembali Tuhan. Terima kasih Abah, terima kasih. Hari ini juga kami angkat tangan kami. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami sama-sama mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar hari-hari ini Tuhan Kau mencurahkan Tuhan hari Pentakosta yang ketiga itu Tuhan lebih dahsyat lagi atas bangsa kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau sedang melawat bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus Tuhan untuk COVID-19 Tuhan. Kami perkatakan Tuhan hari ini Tuhan COVID-19 itu Tuhan berhenti dan stop di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami perkatakan Tuhan hari ini Tuhan dengan iman kami Tuhan stop untuk bermutasi setiap virus-virus yang ada Tuhan. Kami lemahkan setiap kuasa virusnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan bagi setiap mereka yang hari-hari ini Tuhan terbaring dalam rumah sakit Tuhan, bahkan dalam isolasi yang ada, kami perkatakan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bahkan kami berdoa Tuhan untuk setiap vaksin yang masih terus berlangsung. Tuhan kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau campur tangan Tuhan untuk setiap vaksin yang ada ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Engkau yang membilurkan darah-darah-Mu Tuhan atas vaksin yang ada ini Abah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami perkatakan damailah negeri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mengangkat tangan kami berdoa Tuhan bagi Presiden kami Bapak Joko Widodo beserta dengan wakil dan para menteri yang ada. Tuhan ikat setiap mereka dengan tali kuasa kasih-Mu Tuhan. Bahkan kami berdoa roh hikmat itu Tuhan taruh atas setiap mereka Tuhan untuk memimpin bangsa dan negeri kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa hari ini Tuhan untuk Gembala Umas Tuhan, untuk Ibu Hana Tuhan. Kami perkatakan Tuhan Kau yang memberkati Ibu Hana berlimpah-limpah Tuhan. Hikmat marifat-Mu Tuhan terus Kau tambah-tambahkan atas Ibu Hana Tuhan. Setiap ide kreatif Tuhan
Engkau taruh atas hati Amin. dan pikiran Ibu Amin. Hana Abah. Amin. Kami berdoa Tuhan, berikan kesehatan hari-hari ini Tuhan. Kami memberkati Tuhan pekerjaan, usaha, pelayanan dimanapun Ibu Hana hari ini Tuhan tempatkan. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang mengurapi Ibu Hana, bahkan untuk Amin. keluarga besar Tuhan, Amin. untuk suami anak Tuhan, semua ada dalam perlindungan tangan Tuhan yang Amin. sempurna. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap pengurus-pengurus umas yang ada dimanapun saat ini mereka sedang berada. Kami percaya Tuhan, Engkau terus yang memberkati setiap keadaan hamba-hambamu hari-hari ini Abah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar lewat pengurus-pengurus yang ada ini Tuhan, umas boleh terus Tuhan berkarya, melayani bersama-sama Tuhan. Bahkan roh mereka menyala-nyala untuk terus melayani umas Tuhan. Terima kasih Abah, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kami mau siapkan hati kami menerima berkat melalui hamba-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan, sebelum kita berpisah satu sama lain, kita menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Allah, kembalilah ke aktivitasmu masing-masing dimanapun kau berada. Engkau akan diberkati Tuhan, ekonomimu akan dipulihkan Tuhan, kesehatanmu akan dipulihkan Tuhan, juga keluargamu akan dipulihkan Tuhan. Dan engkau akan selalu disertai Tuhan, mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.